Sahabat, masih banyak manusia yang tidak mengerti akan hakikat kehidupan di dunia ini. Sedikit sekali manusia yang memahami makna kehidupan. Untuk mencoba memahami makna kehidupan, marilah kita merenungkan kisah berikut ini. Di suatu negeri yang terletak pada pulau yang kecil dan terpencil, yang jauh dari pulau-pulau yang lain, hiduplah seorang raja yang memimpin rakyatnya dengan aman, adil, dan sejahtera. Suatu hari, raja mengumpulkan seluruh rakyatnya di sebuah lapangan yang sangat luas. Lalu raja bertanya, "Wahai rakyatku, apakah kalian mengakui aku sebagai raja kalian?" "Benar, Tuan Raja, kami mengakui engkau adalah raja kami, dan kami siap mentaati perintahmu. Kalau begitu, aku akan mengirim kalian satu persatu ke negeri yang lain, supaya kalian mendapat banyak bekal dan pengalaman hidup. Tapi ingatlah pesanku, jika sudah banyak bekal yang kalian dapatkan, jangan lupa untuk kembali ke negeri kita. Kampung kalian di sini, pulanglah ke kampung kita." Akhirnya raja mengirim rakyatnya satu persatu merantau ke pulau lain dengan menumpang sebuah kapal. Terombang-ambing di atas air laut. Setelah menempuh perjalanan beberapa hari, penumpang kapal ini kehabisan perbekalan berupa makanan dan minuman. Lalu nahkoda kapal memberitahukan bahwa kapal mereka akan merapat ke pulau terdekat guna mengambil perbekalan berupa makanan dan minuman untuk dibawa melanjutkan perjalanan. Tidak lama kemudian, kapal merapat di pulau persinggahan tersebut. Lalu nahkoda kapal mengingatkan kepada seluruh penumpang kapal bahwa kapal hanya berhenti sejenak, hanya setengah hari saja. Nahkoda berpesan, manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk mengambil bekal makanan dan minuman guna dibawa untuk melanjutkan perjalanan di atas kapal. Lalu turunlah seluruh penumpang kapal ke pulau tersebut. Namun apa yang terjadi? Sebagian besar penumpang kapal terpesona dengan indahnya pulau tersebut. Pantainya indah, pasirnya putih, pemandangannya menawan hati. Sehingga sebagian besar dari penumpang kapal ini lupa dengan tujuan mereka mampir ke pulau tersebut, yaitu adalah untuk mengambil bekal makanan dan minuman untuk dibawa ke atas kapal. Sahabat, penumpang kapal akhirnya terbagi menjadi 3 golongan. Golongan pertama adalah penumpang kapal yang mereka menikmati indahnya pulau persinggahan tersebut, tetapi mereka tetap ingat dengan pesan nahkoda kapal untuk mengambil bekal makanan dan minuman. Di tangan kanannya mereka membawa sekantung bekal, di tangan kirinya juga mereka membawa sekantung bekal, dan di belakang punggungnya mereka juga membawa seransel bekal. Intinya, penumpang kapal golongan pertama ini membawa bekal dengan cukup. Golongan kedua adalah penumpang kapal yang setengah ingat dan setengah lupa. Sebetulnya mereka lebih banyak lupanya. Mereka ingat hanya ketika diberi peringatan. Ketika kapal akan segera melanjutkan perjalanan, nahkoda memberi peringatan kepada penumpang kapal dengan bunyi peluit kapal. Ketika mendengar peluit kapal inilah penumpang kapal golongan kedua ini baru teringat akan tujuan keberadaan mereka di pulau persinggahan tersebut, yaitu untuk mengambil bekal makanan dan minuman. Akhirnya, sambil berjalan menuju kapal, mereka mengambil bekal sekedarnya. Kemudian ada juga golongan ketiga, yaitu penumpang kapal yang sama sekali tidak sempat mengambil bekal. Ketika mendengar suara peluit kapal sebagai tanda kapal akan melanjutkan perjalanan, penumpang golongan ketiga ini tidak sempat mengambil bekal apa-apa. Yang mereka pikirkan hanyalah berlari menuju kapal, karena khawatir tertinggal. Jika mereka tertinggal, belum tentu ada kapal lain yang bisa membawa mereka ke tempat tujuan. Kapal melanjutkan perjalanan dengan membawa 3 golongan penumpang, yaitu penumpang yang membawa bekal dengan cukup, penumpang yang membawa bekal sekedarnya, dan penumpang yang tidak membawa bekal sama sekali.
Penumpang yang tidak membawa bekal sama sekali berharap semoga ada penumpang yang mau membagi bekalnya kepada mereka. Tetapi sayangnya ternyata penumpang yang membawa bekal dengan cukup tidak mau membagi bekalnya kepada penumpang lain karena mereka khawatir apakah bekal yang mereka bawa akan cukup untuk hari-hari ke depannya. Jika bekal mereka bagikan untuk penumpang yang lain, mereka khawatir ketika bekal mereka habis dan perjalanan mereka belum sampai pada tujuan. Ini yang mereka khawatirkan. Bisa kita simpulkan keadaan penumpang di atas kapal tadi. Golongan pertama merasa aman dalam perjalanannya. Golongan kedua hanya mampu bertahan 2 hingga 3 hari. Setelah itu bekal mereka habis. Sedangkan golongan ketiga mulai dari hari pertama saja mereka sudah sengsara. Sahabat, sungguh cerita di atas adalah gambaran kehidupan manusia di dunia ini. Kisah kehidupan manusia mirip dengan cerita rakyat di dalam kisah tadi. Manusia juga memiliki raja, yaitu Al-Malik, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu ketika kita semua masih di alam ruh, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah bertanya kepada kita, Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Dan kita menjawab dengan jawaban, Bala syahidna, betul engkau Tuhan kami menjadi saksi. Dialog ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 172. Lalu Allah mengirim ruh-ruh kita satu persatu merantau ke negeri lain. Diperintahkan untuk mengambil bekal dari pengalaman hidup dengan sebanyak-banyaknya bekal. Dan juga telah diingatkan untuk tidak lupa dengan negeri asal kita, karena kelak akan kembali ke negeri tersebut, yaitu kampung akhirat. Perjalanan manusia dimulai dengan menumpang sebuah kapal, yaitu rahim ibu kita, terombang-ambing di antara air laut ketuban. Setelah menempuh perjalanan 9 bulan 10 hari di dalam kapal rahim kita kehabisan bekal. Lalu kapal merapat ke pulau dunia guna mengambil perbekalan. Nahkoda kapal kita, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, telah mengingatkan kepada kita semua bahwa kita hanya berhenti sejenak di dunia ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah berpesan, manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk mengambil bekal guna dibawa untuk melanjutkan perjalanan. Namun sayangnya apa yang terjadi? Sebagian besar manusia terpesona dengan indahnya dunia ini, harta, tahta, wanita, dan pemandangan kehidupan di dunia sangat menawan hati, sehingga sebagian besar dari manusia lupa dengan tujuan mampir ke dunia ini adalah untuk mengambil bekal untuk dibawa melanjutkan perjalanan yang masih sangat panjang. Sahabat, manusia pun terbagi menjadi 3 golongan. Golongan pertama adalah mereka yang menikmati indahnya dunia, tetapi mereka tetap ingat dengan pesan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengambil bekal. Di tangan kanannya mereka membawa sekantung bekal, di tangan kirinya juga mereka membawa sekantung bekal, dan di belakang punggungnya mereka juga membawa seransel bekal. Intinya, manusia golongan pertama ini membawa bekal dengan cukup. Sedangkan golongan kedua adalah manusia yang setengah ingat dan setengah lupa. Sebetulnya mereka lebih banyak lupanya. Mereka ingat hanya ketika diberi peringatan, yaitu peringatan berupa musibah. Misalnya musibah sakit yang sangat parah, kanker stadium tinggi, sehingga dokter memvonis umurnya tinggal 2 bulan lagi. Barulah manusia ini sadar bahwa dia akan melakukan perjalanan yang lebih jauh lagi, melanjutkan perjalanan lagi. Sementara bekal belum dipersiapkan. Akhirnya waktu 2 bulan itulah yang digunakan untuk mengumpulkan bekal sekedarnya.
Kemudian ada juga golongan ketiga, yaitu manusia yang sama sekali tidak sempat mengambil bekal. Mereka adalah manusia yang mati dalam keadaan berbuat maksiat, sedang berzina, minum minuman keras, berjudi, sedang menyebar gosip, lalu malaikat mencabut nyawanya. Ketika melanjutkan perjalanan, terbagilah manusia ini menjadi 3 golongan, yaitu manusia yang membawa bekal dengan cukup, manusia yang membawa bekal sekedarnya, dan manusia yang tidak membawa bekal sama sekali. Sahabat, manusia yang tidak membawa bekal sama sekali ini berharap agar ada manusia yang lain yang mau membagi bekalnya kepada mereka. Tapi ternyata manusia yang membawa bekal dengan cukup tidak mau membagi bekalnya kepada manusia lain karena mereka khawatir apakah bekal yang mereka bawa cukup untuk perjalanan yang sangat jauh. Bayangkan sahabat, jika ribuan tahun di alam kubur tidak membawa bekal. Bayangkan sahabat, di padang mahsyar pun kita akan menempuh waktu yang sangat lama. Kemudian kita harus melewati jembatan Shiratal Mustaqim yang melintas di atas neraka, yang mana surga ada di ujung jembatan atau di ujung lintasan jembatan tersebut. Sementara perbandingan 1 hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Bayangkan jika di akhirat yang sangat lama ini kita tidak membawa bekal yang cukup. Sahabat, pada hari kiamat nanti, setiap kita disibukkan oleh urusan diri kita masing-masing. Maka dari itu, perlu kita untuk merenungkan persiapan kita untuk menyongsong hari-hari kita nanti. Semoga uraian ini dapat menyentuh hati kita, sehingga kita tersadar bahwa saat ini kita sedang berada di pulau persinggahan, pulau tempat kita mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya, yaitu pulau dunia, agar bekal yang akan kita persiapkan dapat maksimal. Maka kita perlu membuat perencanaan yang matang selama kita hidup di dunia ini.